Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu optimis. Serta jangan lupa selalu berdoa. Semoga situasi sekarang ini segera berakhir. Semua bisa segera berakhir apabila kita selalu disiplin dengan cuci tangan dengan bersih, memakai masker, hindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak. Lebih baik lagi kalau kita selalu berada di rumah. Anak-anakku yang selalu ibu banggakan, kita ketemu lagi dengan pelajaran seni rupa. Materi yang sudah kita pelajari adalah praktek melukis dengan teknik cabut warna. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan bisa membuat kalian semakin kreatif dan bisa berkarya dengan lebih bagus lagi. Kali ini materi yang akan ibu sampaikan adalah tentang seni patung dengan berbagai media dan teknik. Untuk materi ini akan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Adapun tujuan pembelajarannya, pada pertemuan ke-1 diharapkan kalian sudah bisa 1. Memahami pengertian dan fungsi seni patung dengan tepat dan percaya diri. 2. Terampil mengidentifikasi jenis-jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung dengan tepat dan teliti. Yang keempat, memahami konsep dan prosedur karya seni patung, khususnya dari bahan clay dengan tepat dan percaya diri. Dan yang kelimanya, terampil memilih model untuk dibuat sketsa, serta model patung dengan cermat dan percaya diri. Temuan yang kedua, kalian bisa 1. Membuat sketsa patung atau aksesoris sesuai tema yang dibuatnya dengan cerdas dan kreatif. Dan yang keduanya, kalian diharapkan bisa membuat karya seni patung dari bahan clay. Dan di pertemuan yang ketiga, kalian diharapkan terampil mempresentasikan hasil karya dengan percaya diri. Adapun teknik penilaian yang akan diberikan melalui 3 tahapan, yaitu 1. Penilaian sikap, di mana apabila kalian mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan, maka nilai yang akan kalian dapatkan adalah A, yaitu nilai terbaik. Berarti kalian sudah menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Apabila mengumpulkannya tidak sesuai dengan waktu yang diberikan, maka nilai sikapnya akan berkurang. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu apabila kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar dan mengerjakan tugas yang diminta, maka nilai kalian A. Dan untuk nilai keterampilan adalah nilai karya yang kalian buat dan disertai presentasinya. Baiklah, sebelum ke materi patung, Ibu akan ulas kembali tentang bentuk karya seni rupa. Bentuk karya seni rupa terdiri dari 1. Karya seni rupa 2 dimensi, atau nama lainnya adalah dwimatra, yaitu karya seni yang dapat dilihat dari satu arah pandangan dan memiliki ukuran panjang kali lebar. Di sini Ibu memberikan contoh. Gambar yang atas adalah contoh lukisan. Yang bawah sebelah kanan adalah lukisan batik dan yang sebelah kirinya adalah lukisan cabut warna. Yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi atau nama lainnya adalah trimatra, yaitu
karya seni yang dapat dilihat dari berbagai arah pandangan dan memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi atau bisa disebut dengan kedalaman. Di sini contohnya ada patung dan ada guci. Coba kalian perhatikan, di situ ada bentuk-bentuk boneka, ada bentuk gantungan kunci, ada bentuk gelang, ada bentuk bunga yang sangat lucu dan menarik. Pernah nggak terpikirkan oleh kalian ingin memilikinya atau ingin membuatnya? Baik, nanti di materi ini kita akan membahas tentang membuat patung dengan bahan clay. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian dan fungsi patung. Kalian tahu itu patung? Tugas kalian cari di buku paket dan atau di Google pengertian dan fungsi patung. Nanti kalian kumpulkan kepada ibu ya. Secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal, di mana karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi, yaitu berbentuk sarana peribadatan. Contoh, patung pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Atau juga patung dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladaninya, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Contoh, patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, atau juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, tugas kalian, tuliskan masing-masing 2 contoh patung sesuai fungsinya. Sekarang bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. B. Bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Bahan lunak, 2. Bahan sedang, 3. Bahan keras, dan yang keempat, bahan cor atau cetak. Yang dimaksud dengan bahan lunak yaitu bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin,
atau juga plastisin. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan sedang adalah bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu segon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, batu granit, dan batu pualam atau marmer. Sedangkan bahan cor atau cetak, bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain seperti semen, pasir, gips, logam, timah, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung dari bahan lunak. Alatnya terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Biasanya alat putar ini dipakai untuk membuat patung dari tanah liat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Itulah anak-anak pengetahuan secara umum tentang mematung. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang membuat patung dari bahan clay. Coba kalian perhatikan, di sini Ibu memberikan beberapa contoh resep pembuat clay. Ada resep clay ke-1, ada resep clay kedua, dan ada resep clay ketiga. Dari ketiga resep tersebut, kalian boleh memilih salah satu resep yang kalian anggap paling mudah didapat di sekitar kalian. Nah, nanti ikuti cara membuatnya dan ukuran-ukuran atau takaran-takaran yang diperlukannya. Oke? Di sini Ibu akan menayangkan beberapa video tentang membuat bentuk dari bahan clay. Silahkan kalian perhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh telepon Ibu atau WA Ibu atau mau video call dengan Ibu. Ibu tunggu ya. Selamat menyaksikan.
Oke? Sudah paham dan bisa mengikutinya? Nah, tugas kalian silahkan membuat sketsanya dulu. Bentuk apa saja yang akan kalian buat? Ibu minta paling sedikit kalian membuat 3 bentuk. Mau bentuk patung, aksesoris, atau pernak-pernik, silahkan. Kalian boleh diskusikan dulu dengan orang tua kalian atau kakak kalian yang ada di rumah. Setelah itu, hasil sketsanya perlihatkan kepada ibu melalui WA ya. Di pertemuan kedua, silahkan kalian berkarya sesuai dengan pilihan bahannya serta disesuaikan dengan sketsa yang sudah di-ACC oleh ibu. Selamat bekerja! Karya yang sudah selesai dibuat, silahkan kalian presentasikan dengan cara dibuat video singkat sambil memperlihatkan hasil karyanya dan ditayangkan di pertemuan ketiga. Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan tentang seni patung dengan berbagai media dan teknik. Semoga dengan bertambahnya ilmu, kalian bisa menjadi generasi yang terampil, cerdas, dan inovatif. Dengan belajar di rumah, tidak mengurangi semangat dalam berkarya dan belajar. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.